Selamat datang di YouTube Horrors. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan study group dev. Di sini sebelumnya saya mau ngomong, mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Karena ini juga pertama kali aku ngisi materi ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng soal JavaScript ES6. Nah, sebelum masuk ke materi, aku pengen jelasin sedikit soal sejarahnya JavaScript. Jadi, JavaScript ini diciptakan oleh seorang yang namanya Brendan Eich. Nah, dia ini direkrut sama perusahaan Netscape. Nah, kenapa dia direkrut? Soalnya Netscape ini dia pengen bikin browser yang bisa nampilin image secara embed gitu. Nah, HTML yang dibikin dibikin sama Tim Berners-Lee nggak boleh katanya, nggak mengizinkan untuk nampilin image secara inline. Nah, jadi dia ngerekrut si Brendan Eich ini untuk bikin bahasa scripting yang bisa buat ngelakuin itu gitu. Terus juga JavaScript ini karena Netscape pengen ngerilis Netscape Navigator atau browsernya ini secara mepet, jadi JavaScript cuman dibikin selama 10 hari aja. Nah, mepet banget kan. Nah, pada awal dibikin JavaScript ini namanya LiveScript. Nah, terus dia gandeng perusahaan namanya yang punya Java pada waktu itu namanya Sun Oracle, terus namanya jadi JavaScript. Nah, dia sama Netscape ini pengen nyaingin Microsoft yang pada saat itu Microsoft lagi booming-boomingnya Internet Explorer. Nah, karena Microsoft nggak kepengen kesaingin, dia kayak ngelakukan reverse engineering ke JavaScript ini buat bikin JavaScript versinya sendiri. Namanya JScript. Nah, ini yang bikin Microsoft. Terus karena si Netscape ini tahu kalau Microsoft punya JScript ini, terus dia cari standarisasi ke internasional standar yang namanya ECMA internasional. Nah, setelah distandarisasi namanya jadi ECMAScript. Sampai sekarang sebenarnya namanya ECMAScript sih, tapi karena orang-orang udah biasanya manggilnya JavaScript, ya udahlah ya, dipanggilnya JavaScript. Terus ECMAScript berkembang terus sampai versi sekarang kalau nggak salah ada ES8 ECMAScript 8 ya, ini tahun 2000. ES9 malahan udah ada. Nah, itu. Nah, tapi pada kali ini kita akan bahasnya yang ES6 yang merupakan yang udah kehitung JavaScript modern gitu. Nah, materi. Terus topik bahasannya kita pada kesempatan kali ini yang pertama variabel, yaitu var, let, dan const. Terus kita akan bahas destructuring, terus spread operator dan rest parameter, raw function, template literal, callback, promise, passing await, sama sedikit soal DOM, selector, sama itu event. Langsung aja ya, kita buka ini. Yang pertama var, let, dan const. Variabel pada JavaScript.
Nah, variabel pada JavaScript ES6 ini yang baru adalah let sama const. Nah, perbedaannya apa? Kita lihat. Nah, ini aku udah browsing image-nya. Jadi, kalau var dia bisa di redeclare kayak misalnya ini. Kita misalnya punya var x sama dengan 15, terus console log. Nah, ini kan ketemunya di sini 15 kan. Terus kita declare lagi. Ya. Kita console log lagi, hasilnya 20. Nah, ini yang namanya kita bisa mendeklarasi ulang lah istilahnya. Ini di JavaScript versi lama. Tapi kalau di yang JavaScript versi yang modern JavaScript, let sama const, ini nggak bisa. Misalnya. Nah, ini harusnya ngasilin error. Ya, already been declared. Nah, terus apa lagi tadi? Kalau konstanta ya konstanta konstanta itu ya konstanta lah, nggak bisa kalau udah sekali dideklarasi nggak bisa dideklar ulang sama nggak bisa diganti nilainya gitu. Kalau let kan masih bisa. Misalnya let misalnya x20 ini masih bisa. Kalau const nggak bisa. Terus tadi soal hosting. Lah kalau pakai var ini dia akan di hosting. Lah hosting itu apa? Hosting itu misalnya kita declare variabel x sama dengan 10. Nah, ini kalau di console log di bawahnya kan harusnya bisa kan apa muncul 10 gitu. Kalau dia console lognya di atas, dia akan muncul undefined bukan error. Karena di JavaScript pada JavaScript itu kalau scriptnya dijalankan dia akan nyari variabel yang dideklarasikan pada file itu terus di-assign dengan nilai undefined dulu. Terus dia di console log, kalau di console log di atas ini hasilnya undefined gitu. Kalau di bawahnya nggak masalah. Kalau misalnya pakai let itu dia akan error, reference error. Apa lagi ya? Nah, terus dia kalau kita deklarasi variabel pakai keyword var, dia akan jadi global gitu. Jadi nggak diblok sama scope. Misalnya kita punya x sama dengan 10 kayak gini, terus kita punya var. Kita punya function 15. Log x sama dengan 15. Oh enggak ya? Function scope it's malah kebuka. Gimana ya? Ada yang tahu? Mungkin block scope itu gimana contohnya? Ya, scope. Lupa gue. Kalau pakai var yang block
block scope. Banyak blogspot itu bukan ini ya. Gimana? Ini kedengeran nggak? Dengar. Jadi function itu kan, ya kalau diubah harusnya keubah. Tadi udah ini, udah dicoba. Udah, tapi nggak keubah. 10 masihan. Bahkan emang global Pak kalau VAR. Astagfirullah. Oh iya. Pokoknya belum dipanggil itu. Oh iya, astagfirullah. Ya, maklum ya, puasa, lapar. Ini. Ya, makasih. Ya, jadi dia nggak keblok sama dia itu ya global lah. Bisa diedit di mana-mana. Kalau misalnya dia pakai LED. Oke. Masih. Wait. Block scope. Iya. Kalau pakai var sama aja. Gimana Rangga? Jadi bingung. Lali bisa. Aku ya lali. Nggak coba. Kalau var X-nya. Sorry, Cak. Var X-nya kan 10. Terus diubah kan? X-nya 15. Diubah. Panggil konsol log berapa? Konsol log 15. 15 kan. Kalau pakai LED berapa 15? Kalau LED pakai tetap 10 kan? Harusnya tetap 10 sih. Masa apa ya? Function. Ya udah kita browsing aja lah ya. Yang scope. aneh. Block scope. Kalau dia pakai var, terus diubah sini var konsol log B. Oh, nggak pakai function ya. Pakai function ya. Konsol log B 3 kalau pakai var katanya global variable meskipun ada di dalam scope SX adalah namanya dalam function scope. Misalnya if pro for 15 kalau kita pakai LED. Gini ternyata. Jadi dia kalau pakai var, ini di assign di sini, jadi dia jadi global scope gitu. Jadi kalau kita kayak declare tadi, kalau misalnya kita ubah di sini, ini ikut ubah. Kalau kita pakai LED, hasilnya error gitu. Oh, tetap 10, enggak error sih. Tetap 10. Sorry. Ya. Terus selanjutnya ada destructuring. Nah, destructuring ini kalau
menurutku ya, itu dia jadi kayak kita mecah nilai dari array atau objek ke dalam variabel yang beda. Jadi kita assign ke variabel yang beda. Misalnya kita punya sama ini nilai array, saya punya array ini, terus kita pengen assign elemen pertama ini jadi first name ke dalam variabel first name, terus elemen kedua ke dalam variabel last name. Kita bisa bikinnya jadi gini, name sama dengan nama. Jadi kita ibaratkan ini kita memecah struktur dari array, terus kita masukin ke variabel itu. Jadi variabel yang dimasukin ini urut ya, urutannya yang sini yang paling depan ini juga elemen paling depan, yang belakang juga belakang. Jadi misalnya elemen satu lagi. Nah, ini. Jadi kita masukin elemennya ke variabel dengan urutan yang sesuai gitu. Nah, selain itu kita juga selain array, kita juga bisa destructuring objek. Misal kita punya objek person, punya nama, umur 20. Nah, tambahin persen mahasiswa. Nah, kalau kita pengen masukin ini ke variabel, kita juga bisa pakai destructuring gitu. Misalnya, tapi bedanya kalau objek kita pakainya kurung kurawal kayak gini ya. Kalau array kan sama kayak array, pakai kurung siku gitu. Nama, umur, pekerjaan. Nama. Nah, di sini muncul nilai yang udah diassignkan ke variabel, udah kita destructuring. Jadi ini kalau di objek ini yang di dalam kurawal yang kita pengen masukin ini harus sama ya, sama nama properti sama nama atribut yang ada di person ini. Soalnya kalau enggak ya error gitu. Misal kita coba ubah name, error, nama is not defined. Pertanyaan sampai di sini? Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan. Gitu. Tadi ada yang tanya, Pak, Oh, di komen. Gimana? Mantap kok. Kalau panjangnya beda, error apa? Yang mana? Ferry. Halo, Ferry. Yang ngeri kayaknya, Pak. Halo. Ya, yang mana? Yang panjangnya beda? Yang array itu dah. Kalau yang array, coba aja ya. Terus coba gitu dah. Terus kita coba undefined. Karena dia di array ini enggak di define, enggak error tapi undefined ya hasilnya. Gitu.
Oh, panjang array. Ya. Undefined var. Kalau panjang array-nya 3 terus variabelnya cuma 2. Bisa aja. Nggak error. Misalnya ini ya. Karena kita error. Oh, ini different-nya, sorry. Karena kita ini yang akan dimasukkan ke variabel ini yang ada di dalam array aja soalnya. Nggak di itu. Jadi bisa aja. Tapi yang ini nggak ke assign. Yang elemen selanjutnya nggak ke assign. Oh iya. Sebenarnya gini Fer. Oh, ini Sebenarnya ada kalau master. kamu ambil nama depan sama nama aja itu bisa, tapi tetap dikasih koma. Saya tuh gitu. Coba Pak. Kamu kasih yang di itu kasih kong aja. Oh, maksudnya Nah, gitu ini tapi printnya. M-nya dihapus. Oh, maksudnya Sama di dikasih labnya. koma gini. Ya, segitu dah. Oh, saya. Wih, keren. Coba sih. Saya ingatnya bisa tapi nggak tahu. Oh ya, gitu Fer. Yang lain ada Oh, pertanyaan? emang JavaScript. Emang kan dia bikinnya cuma 10 hari sih, itu nggak heran aku. Emang agak aneh sih JavaScript. Aku aja masih bingung kok sekarang. Masih sering bingung gitu. Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Yang selanjutnya, ini. Spread operator sama res parameter. Nah, jadi spread operator ini fungsinya biasanya kalau aku make itu buat manipulasi array sama objek sih. Objek sama array sih biasanya. Contohnya kita pakai array ini aja lah nih. Misalnya kita pengen copy semua nilai array ini ke dalam array baru. Nah, kita nggak usah ngelooping satu-satu, kita cuman cukup pakai spread operator, yaitu pakai 3 tanda titik gini. Copy nama. Nah, di sini kita tinggal pakai nama. Terus kita console log copy nama. Nah, sama kan. Terus selain itu kita juga bisa nambahin atribut, nambahin nilai lain, misalnya 1, 2, 3, itu bisa. Itu sih. Biasanya pakainya gitu. Terus kalau objek ya, contohnya coins copy person. Solo. Nah, ini juga bisa buat dipakai buat objek. Ini juga bisa ditambahin atribut yang lain atau apalah. Pekerjaan. Nah, ini muncul atribut yang ditambahin tadi. Udah gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau di loopingnya nggak semuanya bisa nggak? Di looping yang mana? Yang namanya itu tuh, yang Alversa Damasiva Pauzoha kan. Kalau di loopingnya cuman indeks 0 sampai 1 aja bisa nggak itu? 0 sampai 1? Ya. Maksudnya, dari indeks 0 sampai indeks 1 gitu. Jadi nggak seluruhnya gitu, dari array itu gitu. Yang di copy ini? Iya, yang di copy itu.
Oh, bisa ya. Coba ya. Copy nama. Aku sih belum pernah nyoba sih kalau itu. Kalau misalnya dari apa namanya? Kalau misalnya dari indeks 0 sampai 1 ya. Kalau pakai digabungin pakai destructuring tapi sisanya ditaruhin ke itu udah pernah nyoba. Misal gini ya. Copy nama. Gimana ya? Wait. Lupa ya gue. Santuy aja. Misal gimana ya? Kayaknya lah pakai apa namanya spread tuh kayak semua deh Mbak. Gimana? Kalau pakai spread itu kayak emang ke copy semua gitu. Nggak Emang bisa nge-feed kalau semua ya? cuman apa namanya? Iya. Kalau mau ngopi semua ya berarti Cuman titik-titik nama terus titik kasih nama. indeks sama aja. Iya sih. Iya. Tapi aku pernah kalau sisanya ditaruhin ke itu pakai spread itu pernah. Tapi kalau ngopi dari 0 sampai 1 sih belum pernah. Itu. Jawabannya Rangga. Gimana Mas Nadi? Oke, makasih. Tapi ya aku nggak tahu loh. Aku juga belum pernah sih. Aku berdasarkan yang udah Belum pernah pernah tak juga. cobain sih. Iya, nggak apa-apa, ini sama-sama belajar kok. Aku juga nggak tahu makanya nanya. Seriusan nggak tahu aku loh, nggak ngetes aku. Iya. Banyak kekurangan guys, maaf. Terus res parameter ya. Oke. Parameter yang selanjutnya res parameter ini hampir sama kayak itu pakainya pakai titik 3 buat ngambil parameter yang dimasukin ke dalam function. Misalnya kita punya function fn, parameternya x, y. Kalau kita pengen return, misalnya kita return semua parameternya kan kita harus ini return x, y. Nah, ini kan kalau misalnya kita tambahin parameternya lagi nggak bisa return. Nah, caranya kita pakai kayak spread tadi tapi di parameter fungsi gini. Pakai titik 3, misalkan kita kasih nama variabelnya arguments. Nah, ini nanti jadinya kita cuman nge-return gini. Ini udah bentuknya array gitu. Nah, itu bentuknya array. Kita misalnya mau nambahin sebanyak-banyaknya nggak bisa sih. Ya, sampai nggak terbatas lah. Kita jadi intinya bisa masukin parameter nggak terbatas ke dalam array gitu. Kalau kita kayak dibilang tadi, misalnya kita pengen ngambil dua parameter dimasukin ke variabel terus sisanya dimasukin ke res parameter bisa. Jadi kayak gini. Jadi yang di-return kan variabel args. Nah, args ini sisanya dari 2 yang udah diambil di awal. Nah, yang diambil ini kan 1, 2. Terus sisanya dimasukin ke array args. Terus di-return gitu. Kalau misalnya yang return 1 sama 2 gitu.
Ya, ada pertanyaan soal res parameter ini? Ada ya? Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Selanjutnya belajar, ya kita belajar bareng soal arrow function. Nah, arrow function ini dia merupakan fitur baru dari ES6 yang gunanya sebenarnya buat nyederhanain function kayak gini, bentuk function kayak gini. Nah, sebenarnya sih ada konsep, ada yang beda dikit ya soal arrow function sama function biasa nih di bagian this-nya. Tapi nanti aja nanti kita sekalian cobain praktek. Nah, kita kan kalau function biasa, kita kalau biasa bikin function kayak gini, kita pakai keyword function, terus nama functionnya, terus nanti function ngapain kan body function. Nah, itu kita bisa ubah jadi kita pakai arrow function, yaitu bentuknya kayak gini. Fungsi yang fn ini tadi kita ubah, kita hilangin keyword functionnya, terus kita ubah pakai arrow function, sama ini dimasukin ke dalam variabel konstanta apa elet itu nggak apa-apa. Nah, ini sama hasilnya nanti kita tes. Nah, sama kan. Nah, kalau misalnya kita cuman nge-return gini, cuman nge-return satu doang gini, atau kodenya cuma satu baris gini, kita nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai kurung kurawal, sama nggak usah pakai keyword return. Jadi kayak gini aja, lebih simpel sih gitu. Nah, soal yang aku bilang tadi, yang perbedaan konsep this pada arrow function ini, contohin aja ya. Soalnya kita punya objek person. Sama. Terus di dalam objek ini kita punya fungsi, misalkan say hello gitu aja. Ini kita pertama coba pakai function. Biasanya gini ya, this dot nama, kita panggil person dot say hello. Nah, dia akan muncul halo Alfirsa ya. Nah, dia namanya this-nya ini dia nyari di atas ini. Nah, kalau kita coba pakai arrow function, ini jadi undefined. Nah, apa? Coba kita console log this-nya ini di sini apa? Ya. Nah, ternyata dia this-nya ini nggak ngacu ke objek ini, dia ngacunya ke window, ke objek window gitu. Jadi nggak ada kan nama window, nama variabel nama, atribut nama di window kan nggak ada ini. This dot nama. Nah, kalau misalnya kita coba window dot nama, kemudian dia akan nyari ke atas ini, ke window data nama kan, soalnya namanya udah dideklarasikan kan gitu. Gimana lambda function?
lambda function itu yang ada di Java nggak sih? Halo Ferry, Python. Kalau lambda function, lambda expression ya. Kalau di Java itu biasanya buat ya sebenarnya kalau menurutku sama sih. Soalnya dia nanti kepake kayak kalau di call nanti topik yang callback nanti lah kepake nanti. Nanti ada contohnya kok. Yang kayak for each gitu kan. Dipakai lambda function. Ya beda tapi ya gimana ya? Lambda function itu yang dia pakai keyword kayak gini gitu. Ya aku juga belum terlalu paham juga sih soal lambda function Java itu kan juga Java versi terbaru ya. Di Java versi terbaru sama ke Python gitu. Ada yang lain? Nah, terus Pak tanya dong, Yo, gimana? aku enaknya tanya apa nambahin? Gimana? Nggak apa-apa, nambahin aja nggak apa-apa. Aku bingung Gimana? tapi bisa dicoba ngono. Coba ya, ini sebenarnya akses this arrow function sih, tapi apa kita pakai trig. Trik Tapi nggak tahu sih, coba. Ini kalau di konsol log nama aja berarti itu bisa nggak? di mananya? Yang hello gitu. Konsol nama. Bisa nggak ya? Nama Tapi is nggak not tahu. nama is not defined. Udah kok, coba kamu sebentar. Ya soalnya nge-refernya Self di pakai self gitu loh. gimana? Kayak pakai self. Pakai apa? Aku namanya namanya kayak self, variabelnya nanti dia ngepoint Self habis dot, itu dot di situ, tapi gimana? self. Konsol log self dulu aja. Dia juga nge-reverse-nya ke window. Kalau window dot namanya di nge-reverse-nya ke window nggak ke objeknya ini sendiri. Tapi kalau misalnya pengen pakai this tapi tetap di objeknya bisa sih sebenarnya. Pakai misalnya kita pakai constructor function. Nanti jadi kayak kelas gitu, kita instance terus bisa pakai this kayak gini. Kita function person Sorry. this dot salah. Terus the function this dot say hello. Nah, ini bisa sih.
Kalau kayak gini, misalnya pengen pakai this tapi pakainya arrow function. Jadi dia di sini dia akan nyari ke objek ini dulu. Ke atas dulu kan ada this dot nama. Nah, jadi dia akan nge-send sini. Kalau ya bedanya yang atas tadi dia misalnya console log this dot nama, dia di atas ini kan nggak ada this dot nama. Jadi dia carinya ke atasnya lagi, ke scope yang lebih atas lagi. Jadi ke window gitu. Gitu sih. Jadi tetap bisa kalau mau pakai this, tapi pakai arrow function di sini. Itu. Kalau mau ngakalin sih. Di instance. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada lanjut aja ya. Nah, yang selanjutnya template literal. Jadi kita di JavaScript ini di ES6 juga bisa menggunakan template literal. Template literal itu jadi kita gabungin string sama variabel. Mana ini? Oh iya. Nah, cara pakainya kayak gini. Nah, kan kita misalnya di sini udah ada console log hi this plus. Dia kan kita kalau gabungin string sama variabel di sini masih pakai this dot, pakai tanda plus gini kan. Nah, ini sebenarnya bisa lebih ringkas pakai template literal. Jadi kalau kita misalnya kita mau pakai template literal, kita harus pakai backtick, bukan pakai apa ini? Petik 1 atau petik 2, tapi kita pakai backtick yang di bawahnya escape. Nah, ini gini ya. Hai. Pakai dolar terus kurung siku ikuti nama variabel. Nah, dia akan muncul nama variabelnya hai Alfresa gitu. Tuh, ada pertanyaan? Kok sepi-sepi ya? Ilham mana Ilham? Nggak ada. Oh, nggak ada. Pantesan sepi. Kalau nggak ada lanjut aja ya. Ini udah terus. Nah, sekarang kita masuk ke topik asynchronous JavaScript. Ya, asynchronous JavaScript ini ada tiga macam ya, kalau aku nyebutnya. Itu callback, promise, sama async await. Nah, kita akan bahas dari callback dulu. Nah, callback sendiri itu pengertiannya function yang callback itu function yang nanti akan dieksekusi setelah function lain selesai dieksekusi gitu. Misalnya, jadi callback ini biasanya kita masukin function jadi parameter sebuah function. Misal ini, kita punya function add x, y, terus ini callback. Nah, setelah fungsi ini dijalanin, kita akan jalanin callback-nya. Jadi kita panggil parameter callback tadi sebagai fungsi. Nah, misal kita punya fungsi yang nanti akan dipanggil jadi callback ya, function ini callback. Log penjumlahan selesai. Nah, kita kalau jalanin ini 1, 2,
Terus fungsi yang akan di callback ini kita jadiin parameter, kita cukup nulisin nama fungsinya aja. Nggak usah pakai ini, kurung buka kurung tutup. Gimana selesai? Nah, kalau gini kan nggak kelihatan kan ini kalau misalnya ini asinkronus. Sini mulai. Selesai. Oh iya. Sorry Rek. Jadi ini tadi ini yang termasuk sinkronus callback. Nah, callback sendiri ada dua sebenarnya. Ya itu yang pertama itu sinkronus callback kayak gini. Jadi kita jalanin ini mulai, terus ini fungsinya jalan, callback, terus selesai. Ya yang kedua ada asynchronous callback. Nah, asynchronous callback itu contohnya kayak gini. Di JavaScript ada metode namanya setTimeout. Nah, itu dia punya parameter fungsi callback. Timeout. Dia akan jalanin fungsi ini setelah beberapa waktu. Nah, ini dia pakai arrow function ya. Sebenarnya bisa pakai function biasa gini. Tapi biar lebih ringkas saja pakai arrow function. Nah, misalnya di sini jalanin setelah 2 detik. Kita Nah, dia akan jalanin ini jadi non blocking kode ya. Jadi dia akan konsolok mulai, terus dia akan jalanin fungsi ini. Tapi fungsi ini belum selesai dijalan, dia akan jalanin kode yang ada di bawahnya. Jadi dia intinya non blocking kode gitulah. Kalau sinkronus kan blocking kode kayak ini tadi. Dia jalanin mulai, terus jalanin fungsi ini dulu, terus callback, baru konsolok selesai kan. Kalau ini enggak, dia non blocking gitu. Ada pertanyaan? Kak, mau nanya Kak. Halo Ilham. Ya. Ini apa? Kalau set timeoutnya supaya biar bisa ngeblok gimana tuh? Supaya biar bisa ngeblok. Kan tadi katanya non blocking kan, jadi itunya gitu, kode-kodenya gitu. Itu bisa nggak dibuat ini gitu? Dibuat apa? Jadi ngeblok gitu. Jadi kita harus nunggu 2 detik dulu gitu. Baru bawahnya selesai. Ya, gitu. Eksekusi gitu ya. Gimana ya? Mungkin pakai sinkronus. Gimana ya? Biar ngeblok dulu. Coba dulu aja ya. Timeout. Kalau sinkron aduh. Gimana ya? Browsing aja kali ya.
Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Langsung aja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya nggak usah ini dipaksain gitu ya. Aku juga belajar kok ya. Gimana Rangga mungkin bisa. Yang lain gitu. Soalnya aku kalau JS gini ya ngikutin aja. Kalau aku Kayak buktinya juga nyari-nyari. set set time out. Apa mungkin fungsinya beda gitu, bukan set time out gitu apa gitu. Bentar. Set interval itu Set interval. iya, Kalau bukan sih set interval itu buat ngeran set ini interval. berkali-kali kan ya. Set time out. Bisa nggak ya? Kayak nggak bisa sih. Soalnya nggak pernah nemuin aku. Karena emang ini asinkronus ya. Jadi ya kalau pengen sinkronus mungkin pakai function lain ya. Nggak pakai ini. Ya mungkin nanti aku cari-cari dulu aja jawabnya. Oke. Coba gini aja, Pak. Kayaknya sama aja. Gimana? Yang di function A itu kamu panggil kayak tadi aja console log x plus y sama ini callback. Tapi kalau sama aja. Sama aja sih sebenarnya. Kalau kan yang nanti di tadi ini callback itu set time out gitu ya. iya. Parah sih tapi tahu. Mulai selesai. Iya sama aja. Mulai 3 selesai terus dia callback ini set time out. Sama aja sih kalau setauku sih set time out itu emang buat biar asinkronus gitu. Jadi emang dibikinnya asinkronus tapi kita pengen bikin jadi sinkronus ya. Kurang tahu sih aku sebenarnya. Gitu. Mungkin nanti aku cari-cari lagi. Ilham. Kita lanjutin aja ya. Terus ada promise. Nah, promise. Kita lanjut ke promise. Nah, promise ini ya sama kayak bahasa Indonesianya itu janji. Nah, janji ini janji eksekusi dari JavaScript. Nah, janji ya kayak yang janji-janji biasanya gitu dia bisa ditepati sama bisa ingkar gitu. Nah, bedanya sama callback ini selain promise ini bisa nyederhanain callback, dia kalau callback kan bentuknya function ya. Kalau ini bentuknya objek gitu. Coba dia jadi harus di instance pakai keyword new. Apa ini? Mantan. Curhat. Langsung contohnya aja. Tanya kita punya janji promise. Nah, di parameternya ini kita jadi dia minta parameternya ini ada callback yaitu resolve dan reject. Nah, resolve ini kalau misalnya janjinya ditepatin, kalau reject ini nanti kalau janjinya diingkari gitulah istilahnya. Misalnya kita punya variable let ditepati sama dengan true. Kayak janjinya ditepati. If ditepati, kita akan nge-resolve
janji ditepati. Kalau enggak kita akan reject. Ingkar janji. Ini. Nah, untuk jalanin promise-nya, kita jadi panggil nama variabelnya tadi janji, terus ada keyword then. Nah, di then ini kita ada callback yang merupakan parameter dari resolve ini. Jadi kita masukin ke misalnya variabel data gitu, hasil. Terus console kita log hasil. Nanti ditepati karena dia true. Ya ini juga asinkronus. Oke. Nah, dia akan jalanin mulai terus ya selesai, konsol selesai baru janji ditepati. Kita juga bisa gabungin ini pakai set timeout tadi biar kelihatan gitulah. Kalau ini asinkronus. Missing what? Ini yang kurang kutipnya tadi itu. Oh iya. Astagfirullah. Setelah 2 detik. Mulai selesai terus 2 detik janji setelah ditepati setelah 2 detik. Nah ini kan kalau misalnya janjinya ditepati ya, terus misalnya janjinya ingkar nggak ditepati, dia ditangkap di sini pakai keyword catch. Kita masukin ini parameternya dari reject, masukin ke variable error, kita konsol. Nah, dia akan muncul ingkar janji kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak? Apa ini? Harapan palsu. Iya sih, bener sih. Reject, dia ingkar janji. Kok jadi bahas gini? bahas janji. Mana ada pertanyaan nggak? Kalau reject tuh aktifnya pas kapan ya, Fir? Dia kalau misalnya ini, kita kan kalau di promise ini kita bikin kondisi kalau variabel ditepatinya true. Lah dia akan resolve. Lah kalau ini kan aku tadi ganti false kan. Ya. Dia otomatis akan nge-reject ini masuk ini. Oh iya. Aku kira gara-gara error gitu apa gitu. Ya, berarti di sisi if-nya itu berarti ya tadi. Iya, ini. Okay. Ini contoh aja sih. Oke. Nanti kok. Ada yang lain? Nah ini selain ada apa ini?
Nah, selain itu ini juga bisa, ini nggak cuma nge-return string ya, bisa juga kita nge-return objek atau apa gitu di sini misalnya. Biasanya lah. Resolve person. Nah ini dia nge-return objek juga bisa, ya apapun lah gitu. Terus async await, jadi kita bisa apa namanya, kita bisa manggil promise ini tapi dengan cara yang lebih simpel gitu. Kayaknya kita jadi pakai keyword async await. Nah, untuk ngelakuin itu kita butuh suatu fungsi, misalnya fetch janji. Nah, keyword asingnya nanti ditaruh di depan di depan keyword function. Nah, pakai ini jadi kita kayak ngasih tahu JavaScript kalau di dalam ini akan ada asinkron gitu. Ada sesuatu yang asinkron gitu. Janji. Oke. Misalnya ini jadi hasilnya nanti kita akan simpan ke dalam variabel hasil. Nah, depan ini kita ngasih tahu kalau di yang asinkronus ini di bagian sini gitu. Kan await. Kita kasih keyword await. Terus console. Terus kita panggil fungsinya. Nah, sama kan. Nah, ini kalau misalnya kayak gini kan kita nggak pakai kalau buat handling ke rejectnya kan kita nggak bisa kan ini. Kita nggak pakai catch dan sama catch kayak tadi. Nah, kita masukinnya jadi di try catch. Misalnya janji ditepati false. Kita kan ingkar janji. Itu sih. Jadi bedanya promise sama pakai then catch sama pakai async await ini. Jadi dia pakai keyword async await sama untuk handlingnya pakai try catch. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjutin aja ya. Nah, kan tadi udah callback promise async await. Nah, sekarang kita masuk ke DOM selector. Ini. Apa saja?
Misalnya kita punya dokumen kayak gini, terus aku bikin dulu. Nah, jadi di DOM selector ini kita punya ada lima cara untuk ngambil elemen HTML ini yang ada di sini. Nah, yang pertama kita bisa pakai get element by ID. Enak gitu ya. Ini aja. Element by ID. Terus kita punya get element by class name. Kita punya 5 metode buat kita jadi punya 5 metode untuk ngambil elemen HTML. Nah, bedanya apa? Kalau get element by ID, kita nanti hasilnya langsung ke elemen. Kita hasilin elemen. Kalau get element by class name, kita nanti hasilnya HTML collection. Apa itu? Nanti aja, nanti aku tunjukin. Kalau tag name ini juga HTML collection. Query selector dia ngasilin elemen. Query selector all dia ngasilin node list. Ya. Node list. Nah, elemen itu kalau di HTML itu ya kayak gini, misalnya H1 ini kan elemen. Terus kalau HTML collection, jadi kita visualisasikan pakai DOM tree ya. Ini aku udah install extension HTML tree generator buat generate DOM tree yang ada di dokumen ini. Nah, jadi kalau HTML collection ya, itu dia kumpulan node yang tipenya HTML elemen. Jadi dia itu semuanya HTML elemen. Misalnya kita ngambil ini, LI3 ini namanya HTML collection. Nah, kalau node list itu dia kumpulan node yang tipenya itu bisa campur gitu. Kan dia ini misalnya ini harusnya ada di LI kan ada teksnya kan. Nah, ini namanya text node. Sebenarnya ini enggak kurang lah sih HTML3 generatornya. Ini harusnya ada satu cabang lagi, terus tulisannya item 1, nah itu text node. Kalau kita ngambil 3 ini aja, namanya HTML collection. Kalau kita ngambil semuanya, itu namanya node list. Gitu. Kita langsung coba aja ya. Misalnya kita mau ngambil elemen H1. Ambil section aja dulu. Kita bisa nyentuhin get element by ID. Telecom section. Dokumen. Nah, dia ini langsung returnnya elemen HTML. Nah, kalau
kita nyoba yang get element by class name, dia akan nge-returnnya HTML collection. Coba aja. Misalnya class name. List. Nah, dia akan returnnya HTML collection. Karena yang diambil cuman ininya aja, nggak ininya semua itu. List-listnya sama text node-nya. Kalau get elements by tag name ini juga ngambilnya HTML collection. Nge-returnnya maksudnya. Ya, HTML collection hasilnya ada 3. Item 1, item 2, item 3 ini. Terus kalau query selector ini bedanya kalau misalnya get element kita pakai get element ini kan dia udah pasti dari misalnya dari ID, dari nama kelas atau dari tag name kan. Kalau pakai query selector ini kita bisa ngambil berdasarkan kayak selector CSS gitu. Misalnya ini nggak ada kelasnya, kita pengen ambil OL di sini, nah kita nggak tahu yang mana gitu. Bisa aku tambahin lagi sih. Kan kita misalnya pengen ngambil OL yang ada di section A, ini kalau misal pakai metode ini kan nggak bisa. Nah, kita pakai query selector. Nah, parameternya ini kita kayak kita ngambilnya kayak parameter kayak mau seleksi di CSS gitu ya. Kalau misalnya mau ngambil dari kelas kita pakai titik, kalau dari ID kita pakai pagar, terus kalau misalnya tagnya berarti langsung tulis aja gitu. Kalau kita pengen ngambil OL yang ada di sini berarti kita kan ngambil OL yang ada di section dengan ID A. Nah, kita tulis section Nah, ini kan yang ke select kan yang ini gitu kan di gambarnya. Nah, bedanya kalau query selector sama query selector all ini buat ngambil semua elemen yang ada. Kalau contohnya kita ngambil LI yang di sini pakai query selector. Itu kan ganti LI. Gitu. Nah, dia kalau pakai query selector, dia akan nge-returnnya elemen yang pertama kali ditemukan. Jadi ini. Nah, biar kita ambil semua, kalau kita mau ngambil semua, kita pakai query selector all. Dan hasilnya adalah node list. Nah, sebenarnya HTML collection sama node list ini mirip array gitu ya, ada indeksnya. Terus nanti kita bisa for each. Kalau node list kita bisa for each. Kalau HTML collection nggak bisa.
Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Izin mau belanja. Oke. Belanja Fir, buat Fir, buka ya. mau nanya nih, Ya. dari kelima itu yang lebih direkomendasiin dipakai yang mana ya, Fir? Mungkin Tergantung. oh, jadi preferensi aja gitu. Nggak ada Oke. kayak performa gitu lebih baik yang mana gitu. Oh, ya kalau misalnya tergantung sih, tergantung di dokumennya ini. Kalau misalnya kita udah tahu apa, misalnya ada ID-nya atau kita punya uh, kelasnya atau apa gitu. Kalau untuk execution time, waduh, bentar ya. Kalau udah tahu apa yang kita pengen ambil, gitu kita lebih baik pakai yang 3 ini. Kalau misalnya udah ada ID-nya atau kelas name, atau kita tahu nama kelasnya atau tag name-nya lah, yang bisa langsung spesifik gitu, kita pakai ini. Kalau misal ini nggak ada sama sekali, nggak ada kayak gini, kosongan gini ya, cuman ada petunjuk ini sama gitu, kita pakai query selector gitu. Jadi untuk yang Berarti dari kasusnya aja berarti kalau kayak gini berarti ya. ya, dari kasusnya aja. Oke, oke. Thank you. Terus waduh, execution time ini waduh, apa ini? Execution time. Don't select. Aduh, kurang tahu aku mahasiswa. Barangkali ada yang tahu, mungkin bisa membantu. Oh, soalnya di front end juga nggak terlalu itu sih, nggak terlalu mahir juga. Masih newbie aku kalau di masalah front end. Nggak jadi. Terus, ada yang lagi enggak? Ada yang tanya lagi enggak? Kalau nggak ada, aku lanjutin aja. Yang selanjutnya kita masuk ke event. Yang dasar-dasarnya aja. Jadi JavaScript itu terima kasih Mas Harun. Jadi di JavaScript itu ada yang namanya event. Misalnya di sini ada jadi misalnya kita punya button, terus kita pengen ngelakuin sesuatu ketika button itu diklik atau di apa, ya itu namanya event. Itu sederhananya sih. Nah, langsung ke contohnya aja. Kita coba ambil elemen buttonnya pakai query selector. Nol.
section B. Nah, untuk ngasih event di button ini kita bisa pakai dua cara, yaitu kita pakai on click atau on apa gitu, terus bisa pakai event listener. Bentar. Nah, misalnya ini, jadi kita akan ngasih suatu fungsi ketika button tersebut diklik, jadi eventnya klik. Nah, ini juga kita ini juga sebenarnya bisa pakai itu arrow function, tapi kok bisa sih? Nggak bisa sih. Bisa ya? Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kita pakai arrow function, jadi kalau kita console log this di sini, nah dia akan ke window, dia nge-reverse-nya ke window. Jadi kalau misalnya kita nambahin event pakai arrow function, kayaknya function biasa aja. Kalau kita pakai ini, dia akan nge-reverse-nya ke di sini. Misalnya kita kalau ngeklik button ini, kita kasih alert. Nah, dia akan nampilin alert gitu. Terus cara kedua, kita juga bisa pakai add event listener. Ini juga sama, bisa buat nampilin alert ini pakai add event listener. Nah, bedanya pakai on gini sama add event listener. Add event listener ini, jadi kalau kita pakai on click kayak gini, kalau misalnya kita mau nambahin event lagi, dia akan event yang sebelumnya akan ketumpuk. Kalau misalnya pakai add event listener, sebelumnya akan ditambahin, jadi dia akan ngelakuin dua event gitu, ngelakuin dua fungsi dari event yang dijalanin lah. Misalnya kalau ini aja yang bisa dicontohin, mau ngambil satu. Misalnya kita pakai kayak tadi yang aku bilang, pakai on satu, on klik. Misalnya kita pengen nambahin, kita pengen ganti warna satu ini jadi merah. Style. This kok bisa ya? H1.
Yang section A-nya kali yang diklik mungkin. Fir. Oh. H1. Udah H1 itu. Oh iya, section ya. H1-nya yang diklik ya, astagfirullah. Udah lapar ya. Makan dulu aja nggak apa-apa kok, Pak. Oh, makan dulu ya. Reference error rate is not. Nah, oh iya. Gini. Misalnya ini, dia kan kalau diklik warnanya berubah merah itu. Kalau aku tambahin lagi event buat misalnya background colornya ganti blue itu. Dia yang akan dilakuin ketika eventnya jalankan adalah yang terakhir. Jadi yang sebelumnya ini akan ketimpa sama yang terakhir itu. Nah, kalau pakai event listener, dia akan jalanin dua-duanya. Nah, satu add event listener. Nah, dia akan jalanin dua-duanya. Colornya diubah, background colornya juga diubah. Terus ada pertanyaan, ada. Ada pertanyaan, ini kayaknya udah pada pro semua gitu. Materinya yang malah paling nggak bisa kayaknya. Aduh. Udah jam 5 ya, Rek. Nah, apalagi terusan ini? Oh ya. Nah, yang terakhir ini append sama remove element. Misalnya aku punya button di sini, tambah item. Jadi kita pengen nambahin event di sini kalau misalnya buttonnya diklik yang tambah item, nanti itemnya nambah di bawahnya gitu. Ini caranya gini. Pakai query selector all. Nah, ini kan kita di sini kan hasilnya not list. Nah, kita kan ada dua button di sini. Nah, button pertama ini buat yang ini, button kedua yang hapus. Nah, ini. Ya, ke yang tambah item ini button elemen yang pertama. Jadi untuk kalau ini nanti diklik akan nambahin item baru atau list baru. Nah, buat kita kalau pengen nambahin list baru, yang pertama dilakukan adalah kita harus buat elemen HTML-nya dulu. Terus habis itu kita buat text node-nya yang merupakan isi dari ini. Kan kita pertama bikin elemen list dulu, LI. Terus kita bikin text node-nya, yaitu isinya. Terus habis itu elemen sama text node-nya kita gabungin jadi satu.
Habis itu kita append di parent-nya ini. Jadi parent-nya LI ini kan OL. Kita kelihatan di HTML3 ini. Nah, parent-nya ini kan OL. Ordered list. Begini. Cons. Baru. Dokumen. LI. Habis buat kita kan harus udah kebikin kan LI barunya, tapi nggak ada isinya. Kita coba. Nah, ini masih elemen aja, nggak ada isinya. Nah, terus kita bikin text node. Pakai fungsi create text node. Baru. Nah, itu kita gabungin elemen ini sama text node-nya. Baru dot n child. Jadi ini tadi di struktur HTML3-nya ada yang kurang kan. Nah, ini dia sebenarnya punya child satu lagi, itu text node yang isinya teks itu. Jadi LI baru ini parent-nya, teksnya ini child-nya. Nah, udah jadi ini. Nah, dia udah jadi elemen yang digabungin sama text node-nya. Nah, tinggal kita append ke parent-nya ini, yaitu OL. Parent-nya LI ini kan OL. Itu. Terus kita seleksi dulu lagi. Dari selektor. Nah, terus kita append child. I baru. Semoga bisa. Nah, ini kan kalau diklik dia akan nambah item baru. Tuh. Ada pertanyaan? Mungkin cara select multi class pakai query selector gimana? Maksudnya select multi class, dia ngambil banyak kelas itu. Ya, misalnya kan itu coba lihat HTML-nya. Nah, di LI itu ada banyak kelas. Misal di item 1 cuma 2 kelas. Di item 2 ada 3 kelas. Item 3 2 kelas. Nah, caranya nge-select item 2. Caranya apa? Modifikasi apa? Manipulasi kelasnya itu gimana? Manipulasi, misalnya nambah kelas gitu di sini. Ya, bisa. Misalnya kelasnya item 1, terus kita tambahin kelas gitu. Misalnya kan, misal lagi pakai Bootstrap, kan kelasnya banyak. Oke. Nah, cara nge-select-nya gimana? Oh. Mau manipulasi kelas. Oh, nambahin kelas gitu dah. Ya, misal kayak gitu. Ya, contohnya dia misal ada tanggal. Nah, cara ngambil tanggal hari ini tuh dibedain kelasnya. Kan biar tiap ganti itu contohnya. Oh, misalnya ya. Coba. Ya. Contohnya gini. Misal kita mau nambahin kelas di section A gitu.
Oke. Satu A dokumen selektor satu. Nah, ini kalau kita bisa nambahin pakai, kalau misalnya ininya diklik, kita nambah kelas gitu ya. Satu A kalau nggak salah metodenya pakai class list. Add. Ya add kayaknya. Baru. Nah, ini dia bisa nambah kelas itu. Ini kan tadi pertamanya kelasnya cuman ada satu. Nah, kalau dia diklik, dia akan nambah kelas baru. Gitu. Dia jadi pakai ini, pakai class list add. Sebenarnya banyak sih ini buat ini kayak class list, remove, toggle, terus contains, replace gitu, banyak. Kalau add ini buat nambah, remove buat ngehapus. Kalau toggle buat kalau diklik, kalau belum ada ditambah, kalau udah ada dihapus, kayak gitu. Gimana, Fer? Oke, aman. Tadi udah sampai ditambah item ya. Nah, sekarang hapus item. Copy aja. Ini add. Nah, tadi sama kayak tadi kita ngambil button buat hapus. Kali ini pakainya indeks pertama, soalnya yang pertama yang indeks ke 0 tadi kan yang tambah item. Nah, yang ini hapus item. Coba solve dulu. Hapus item ya, udah bener ya. Nah, sama kayak tadi. Aja di add event laser. Kita nambahin event kalau delete button tersebut diklik. Kita akan jalanin fungsi ini. Nah, untuk hapus untuk menghapus item yang ada di order list ini, kita harus ngambil parentnya dulu. Terus habis parentnya diambil, kita hapus childnya. Kita ngapus childnya parent tersebut pakai metode remove child. Selektor. L remove child. Nah, yang di ini ada parameter child yang akan dihapus. Nah, misalnya kita pengen hapus child yang paling akhir, jadi pakai l.class child. Class elemen. Nah, ini. Nah,
Jadi kita bisa nambah terus ya dihapus yang terakhir. Ada pertanyaan? Materinya udah sih sampai ini aja, sampai remove child. Fir mau nanya dong. Ya, gimana? Kalau kan ini pakai ECMAScript 6 kan ini. Itu tuh harus dikompil dulu nggak sih ke plain JavaScript gitu. Baru diiniin atau bisa langsung dieksekusi sama browsernya langsung gitu. Oh, kalau ini aku langsung pakai browser aja sih. Kalau yang harus dikompil dulu, pengalamanku di backend, kalau di backend misalnya dia import class, export class kan dia di browser nggak bisa. Lah itu harus di compile pakai Babel. Ya namanya Babel itu. Iya itu Babel itu tuh. Compiler for next generation. Kalau di ini tadi langsung bisa sih pakai raw function gitu. Iya. Kalau di JS ini. Berarti bisa ya berarti S6 berarti langsung kita jalanin di browser langsung gitu. Kalau ini bisa sih. Bisa kalau ya? Kalau di backend kayak dari import export class nggak bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, mau buka. Ya, karena juga udah mau buka ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian aja. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Ini pertama kali saya ngisi study group online juga gitu. Jadi ya masih newbie. Ini yang nonton pro-pro semua ini. Ya, jadi study group pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah mau datang. Oh iya, stop record dulu. Ini udah kan ya? Kalau kayak gini nanti save in Muhammad Zulfikar. Kok ke Fikar? Loh. Kok Muhammad Zulfikar? Oh, kamu yang record salah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.